teman-teman, saya akan melanjutkan untuk video saya sebelumnya. Untuk bagian kedua kita akan membahas tentang modul ya. Tadi yang pertama untuk kipas, metal, dan juga termostat. Ini bagian yang paling penting menurut saya, teman-teman semua. Jadi mungkin video agak panjang ya dari yang pertama. Pertama kita buka dulu nih kabel-kabelnya, kita rapikan dulu ya supaya mudah. Yang pertama kabel arus listrik 220 volt ya. Ini harus dari colokan dari PLN. Setelah itu nih saya lepas ini kabel ke overload ya, warna hitam 2 teman-teman. Ini saya lepas, nanti jalur ini saya gunakan untuk jalur kompresor ya. Jadi saya menggunakan kabel overload ya teman-teman ya. Ini saya potong saja soketnya karena nggak dipakai ya. Ini teman-teman bisa lihat di sini untuk overloadnya nih. Ini akan ada soketnya enak ya untuk ke kompresor nanti. Jadi kita sudah ada 4 kabel utama dari arus listrik, kemudian kabel overload untuk kompresor. Ini kabel kompresor yang lama dibuang saja karena nggak dipakai, supaya nggak bingung dan rapi ya teman-teman ya. Ini soketnya saya taruh sini. Nah ini susah, nggak usah lah ya, nggak usah dipakai lah, nggak dipakai juga nih. Ini saya buka dulu kabelnya teman-teman ya. Nah, lanjut teman-teman. Di sini teman-teman dapat lihat keterangannya. Di sini ada kabel defrost, heater ya, pokoknya lengkap di situ. Ini timernya menggunakan timer yang warna hijau seperti ini teman-teman. Untuk timer nomor 1 itu sambung ke heater ya, dan juga bimetal. Kabel bimetal itu warnanya oranye 2 yang kecil-kecil nih temennya. Nah ini kabel kecil nih. Di keterangannya di body itu tulisannya D-sensor. Ini yang warna oranye ya, ini sama aja. Ini dua-duanya kita pakai ya teman-teman ya. Kemudian untuk kabel heaternya yang di bawah itu ada oranye, biru, dan juga merah. Kita pakai yang oranye dulu ya, yang biru nanti biar nggak bingung. Ini sambung ke bimetal tadi atau defrost sensor, D-sensor ya. Ini bimetal dengan heater disolder, kemudian disambungkan ke timer nomor 1. Ingat ya, timer nomor 1. Ini langsung disolder supaya nggak bingung ya. Ini lumayan panas ya, tunggu ya. Nah ingat teman-teman, timer nomor 1 itu sambung ke
desensor dan juga heater. Nah ini ya sudah disolder ya. Kemudian kabel desensor ini yang kecil ini, yang satunya nih, ini nyambung ke timer nomor 2 sebelahnya teman-teman. Ini ke timer nomor 2 ya sebelahnya. Ini sudah selesai. Kemudian untuk timer nomor 3 itu sambung ke arus listrik ya teman-teman, arus listrik 220 volt. Nah ini kita ambil salah satu. Ingat tadi kita pakai termostat, kalau nggak pakai termostat langsung ya, ini bedanya. Di sana tertera kabelnya tadi, bagian knob dial tadi itu ya, itu warna hitam dengan warna abu-abu. Ini saya potong dua kabelnya. Ini adalah kabel untuk termostat teman-teman, sesuai dengan yang dipasang tadi ya di dalam di video sebelumnya. Termostatnya kan fungsinya untuk memutus arus ketika ruangan sudah mencapai yang diinginkan. Nah jadi timer nomor 3 tadi kan seharusnya ke arus listrik, karena menggunakan termostat jadi yang arus listrik ke termostat, dari termostat baru ke timer nomor 3. Jadi melewati termostat dulu ya teman-teman ya. Jadi ketika suhu mencapai maksimal otomatis sistem ini mati. Paham ya sampai sini ya teman-teman ya. Yang kurang paham nanti bisa tanyakan di komentar. Ini kita baru sampai timer nomor 3. Masih ada timer nomor 4. Ini saya solder dulu untuk timer nomor 3. Nah ini timer nomor 3 ini ke arus listrik, karena ini menggunakan termostat jadi lewat termostat. Kalau nggak pakai termostat nggak masalah, cuman kadang ada yang terlalu dingin ya, walaupun sudah ada timer dan juga overload, tapi ya saran saya kalau mau pakai termostat ya lebih bagus. Nah tinggal nomor 4, timer nomor 4 itu ke kompresor teman-teman, kompresor dan juga kipas, karena jalur kipas ini kita samakan dengan jalur kompresor. Jadi kalau kompresor mati otomatis kipasnya mati ya. Tadi untuk kipas kita warna merah dan juga warna hitam ya di video sebelumnya, kan kabelnya 4, ingat ya, merah dan juga hitam. Dilihat nanti di nameplate-nya tuh ada tulisannya fan. Jadi yang kipas ini saya sambung langsung ke timer nomor 4 ya, ikut kompresor. Yang kabel satunya nanti ke kabel kompresor 1 kan belum disambung tadi. Ini kita ambil satu kabel kompresornya, yang satu tinggal dulu. Baru disambung ke timer nomor 4 ya. Ini yang kabel satunya teman-teman, kabel kompresor satunya nyambung ke arus listrik yang satunya, dan juga heater yang warna biru ya. Paham ya teman-teman ya. Kabel listrik satunya kan belum disambung tadi, yang satu kan ke nomor 3. Jadi kabel listrik yang satunya tuh nyambung ke kompresor, kipas masuk juga di situ, kemudian heater, kabel heater ambil yang warna biru. Itu kan ada oranye, biru, merah. Yang oranye sudah disambung, berarti kita ambil yang biru teman-teman ya. Ini saya solder dulu, ini kameranya kurang ke bawah ya. Nah, ini yang kompresor dan juga kipas yang satunya, kabel satunya masuk ke timer nomor 4, kompresornya.
kemudian yang satunya kompresor itu nyambung ke arus listrik yang satunya, dan juga dengan kipas ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Sekarang akan kita tes teman-teman. Ternyata hidup ya. Ini untuk kompresor ada arusnya 215 volt ya, jadi hidup. Yang udah disambung di situ kabel lampu itu arus langsung ya teman-teman ya.